Selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Kemarin kalau misalnya kita ingat konsep pelajaran kita, itu sebulan lalu kita berada di bagian substitusi. Kemudian 3 minggu lalu kita di bagian penyederhanaan. Kemudian 2 minggu lalu kita menyelesaikan limit dengan limit fungsi trigonometri dengan cara rumus. Hari ini kita akan belajar mengenai limit mendekati tak hingga, dan khusus hari ini kita akan masuk ke bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti yang kita bilang, kalau misalnya limit fungsi aljabar biasa, untuk menentukan hasil limitnya maka kita substitusikan saja nilai X yang dituju, masukkan ke dalam fungsi, maka itulah yang akan menjadi hasil pada permasalahan limit tersebut. Demikian juga berlaku untuk limit di tak hingga. Ini X-nya menuju tak hingga. Kalau kemarin X-nya menuju sebuah bilangan tertentu, ini dia X-nya menuju tak hingga. Maka nanti ini pun hasilnya juga cukup kita masukkan X tak hingganya ke dalam fungsinya, maka dapatlah nanti bentuk fungsi yang setelah disubstitusikan bentuk tak hingga. Sebagai contoh, misalnya ini limit X menuju tak hingga 4X kuadrat kurang 3. Maka jika kita substitusikan nilai X-nya tak hingga kemari, maka dia menjadi 4 kali tak hingga kuadrat kurang 3. Tak hingga kuadrat tak hingga kali 4 tak hingga. Jadi ini semua hasilnya tak hingga dikurang 3. Maka hasilnya tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena tak hingga itu adalah suatu nilai yang sangat besar, tak terbatas. Suatu nilai yang sangat besar, tak terbatas, dikurang dengan hanya senilai 3. Tentunya tetap hasilnya adalah tak hingga. Mungkin juga contoh yang kedua ini, dimasukkan X-nya tak hingga sekali ke 6X kuadrat, sekali ke 3X. Kalau tadi hanya sekali. Maka 6 kali tak hingga kuadrat tambah 3 kali tak hingga. Tak hingga kuadrat tak hingga kali 6 tak hingga. 3 kali tak hingga tak hingga. Berarti tak hingga ditambah tak hingga menjadi tak hingga. Sesuatu yang tak terbatas tambah dengan tak terbatas, maka hasilnya tetap tak terbatas. Itu pengantar untuk limit tak hingga. Ya, kita langsung masuk ke bentuk yang khusus hari ini kita pelajari, yaitu bentuk tak hingga per tak hingga. Itu di bukumu saya ambil contohnya itu halaman 19. Di bukumu itu halaman 19. Ini ada contoh permasalahannya, yaitu limit X menuju tak hingga 5X kuadrat kurang 2X tambah 7 per 2X kuadrat tambah 3X kurang 4. Nah, jika kita lakukan seperti yang di slide sebelumnya tadi, kita substitusikan ke dalam, maka muncullah nanti bentuk tak hingga per tak hingga. Ini di atas, kalau dimasukkan tak hingga, maka hasil di atas semua total tak hingga. Di bawah pun demikian. Maka kembali kita dapat nanti bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, bentuk ini adalah suatu bentuk yang tak tentu. Maka kita harus modifikasi bentuk yang tak hingga per tak hingga ini, yaitu dengan cara yang ini, yang bercetak biru ini ya. Jadi strategi kita atau cara kita untuk menyelesaikan nanti bentuk tak hingga per tak hingga adalah dengan mengalihkan pembilang maupun penyebutnya dengan eksponen atau bentuk pangkat yang sama. Ya. Bentuk pangkat yang mana kita ambil, yaitu 1/x pangkat M, di mana nanti X pangkat M itu adalah bentuk pangkat tertinggi pada penyebut. Jadi X pangkat M itu bentuk pangkat tertinggi pada penyebutlah yang akan kita ambil.
Jadi kalau misalnya di soal ini, itu di bagian penyebut tertulis 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka, itulah yang dilakukan di sini. Maka baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan 1/x kuadrat. Saya ulang, kan pangkat tertingginya tadi dipenyebutkan x kuadrat. Maka baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan 1/x kuadrat. Atau ada buku-buku yang lain bilang dibagi dengan x kuadrat, itu hal yang sama. Maka setelah ini, itu di bukumu, kalau nanti ini tampilannya kurang jelas kamu rasa, di bukumu itu halaman 19. Maka terjadilah langkah kedua seperti ini. Ya, setiap suku di bagian pembilang 5x kuadrat kurang 2x tambah 7 semua dibagi dengan x kuadrat. Karena tadi dia dikali dengan 1/x kuadrat. Demikian juga di bagian penyebut. Semua suku-sukunya dibagi dengan x kuadrat. Maka didapatlah yang ini, langkah ketiga. 5x kuadrat dibagi x kuadrat, tinggallah 5. Ya kan? X kuadrat dibagi x kuadratnya 1. Kemudian 2x per x kuadratnya menjadi 2/x. X di atas dengan x di atas 1, x di bawah pangkat 2. Maka tinggallah berpangkat 1 di bawah. Ini 7/x kuadrat tetap. Demikian juga di bagian penyebutnya. Nah, selanjutnya setelah kita kalikan dengan 1/x kuadrat, kita masukkanlah tak berhingga itu ke dalam penyelesaian. 5 tetap. 2 dibagi tak berhingga. Jawabannya 0. 2 dibagi tak berhingga 0. Yang suku yang ketiga, 7 dibagi tak berhingga kuadrat. 7 dibagi tak berhingga kuadrat, tak berhingga. 7 dibagi tak berhingga juga 0. Kenapa hasilnya 0? Mungkin kita bertanya, kenapa bilangan itu dibagi tak hingga hasilnya 0? Misalnya kita ambil contoh bilangan 2. Tadi sudah kita bilang tak hingga itulah suatu nilai yang sangat besar, tak terbatas. Jika bilangan 2 ini kita bagi dengan bilangan yang sangat besar, maka hasilnya akan mendekati 0. Sebelum kita bagi dengan yang sangat besar, ini kalau misalnya dibagi dengan 1 hasilnya 2. Dibagi dengan 4 hasilnya setengah. Dibagi 10 hasilnya 0,2. Dibagi 100 0,02. Dibagi 10.000 0,0002. Dibagi 1 miliar, maka hasilnya 0,00000 sampai 8 kali nolnya baru 2. Artinya semakin besar pembaginya ternyata hasilnya semakin kecil. Nah, sedangkan dibagi 1 miliar saja itu hasilnya sudah sangat kecil. Apalagi diteruskan ke sana dengan nilai yang sangat besar, tentunya hasilnya akan mendekati 0. Itulah dasarnya, maka kita tadi buat ini tadi 2 dibagi tak berhingga menjadi 0. Demikian juga 7 bagi tak berhingga 0. Demikian juga di bagian penyebut. Maka tinggallah di atas di bagian pembilang 5 kurang 0 tambah 0 sama dengan 5. Di bawahnya juga tinggal 2. Maka penyelesaian limit ini adalah 5/2. Nah, kalau kita perhatikan penyelesaiannya nanti ini tidak akan serumit seperti yang kita pikirkan. Ada nilai yang sederhananya. Nah, nanti setelah kita buat contoh soal, nanti kamu bahas contoh soal B, C, dan D, kau akan temukan bahwa ternyata
kita bisa menyelesaikan persoalan limit ini dengan cara yang lebih singkat, yaitu dengan cara memperhatikan suku tertinggi di pembilang dan suku tertinggi di penyebut. Artinya kita cukup lihat suku tertingginya saja. Misalnya contoh A, limit X menuju tak hingga 4X pangkat 10 tambah 1000X pangkat 4 per 6X pangkat 10 tambah 5. Nah, maka pangkat tertinggi di bagian pembilang adalah pangkat 10. Di bagian penyebut juga pangkat 10. Cukup itu yang kita tulis. Ya, 4X pangkat 10 di atas dan 6X pangkat 10 di bawah. Baru X pangkat 10 dibagi X pangkat 10 kan 1. Maka tinggallah 4 per 6. Maka jawabannya 2 per 3. Demikian juga bagian B. Cukup dilihat pangkat tertingginya. Di atas berpangkat 2, di bawah berpangkat 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 adalah 1/X. Maka tinggal 5 per X. 5 bagi tak berhingga 0. Nah, dari cara yang singkat ini, nanti akan kita temukan ternyata terdapat bentuk yang menarik dalam penyelesaian limit tak hingga ini. Jadi nanti cukup seperti ini. Misalnya bentuk di pembilang itu adalah AX pangkat M tambah B X pangkat M kurang 1 dan seterusnya. Di bawah juga PX pangkat N tambah QX pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya. Ini misalnya bentuk limitnya. Maka nanti cukup kita lihat pangkat tertinggi di bagian pembilang dan pangkat tertinggi di bagian penyebut. Sama seperti ini tadi. Ini adalah alat ukurnya dan ketemu dengan rumus singkatnya. Nah, jika nanti pangkat tertinggi di pembilang yaitu M lebih kecil dari pangkat tertinggi di penyebut yaitu N, maka hasil persoalan limit itu adalah 0. Ini contohnya bagian B. Buktinya ya. Nah, kalau nanti pangkat tertinggi bagian pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka hasil limitnya adalah 0. Bisa langsung untuk kita pakai karena sudah kita buktikan dari permasalahannya. Nah, bentuk yang kedua, jika nanti pangkat tertinggi di bagian pembilang sama dengan pangkat tertinggi di bagian penyebut, maka cukup kita lihat koefisien dari kedua suku dengan pangkat tertinggi itu. Maka hasilnya adalah A per P. Koefisien di pangkat tertinggi pada pembilang dibagi dengan koefisien di bentuk eksponen tertinggi pada penyebut. Kemudian bentuk yang ketiga, jika nanti pangkat tertinggi di bagian pembilang lebih besar daripada di penyebut, maka hasilnya adalah tak berhingga. Contoh, ini nomor 1. Nah, coba perhatikan ya. Ini soalnya limit X menuju tak hingga 4X kuadrat tambah X tambah 1 per 2X pangkat 3 kurang 5. Kita perhatikan, pangkat tertinggi di pembilang 2. Pangkat tertinggi di penyebut 3. Nah, 2 lebih kecil dari 3 bukan? Nah, artinya pangkat di pembilang lebih kecil daripada penyebut. Maka hasilnya langsung 0. Itu dia. Kemudian nomor 2. Ini soalnya limit X menuju tak hingga 2X kuadrat kurang 5X per 8X kuadrat tambah 3X. Ini pangkat tertinggi di pembilang pangkat 2. Pangkat tertinggi di penyebut pangkat 2. Sama kan? Nah, maka kalau dia sama, kita lihatlah koefisiennya. Koefisien di bagian pembilang dan juga di bagian penyebut.
koefisien di bagian pembilang adalah 2, koefisien di penyebut 8. Maka hasilnya 2/8 sederhanakan menjadi 1/4. Ya, cukup kita lihat koefisien di bagian pangkat tertinggi di pembilang yaitu 2 dibagi dengan koefisien tertinggi di bagian penyebut yaitu 8. Hasilnya 2/8 sama dengan 1/4. Itu jika pangkatnya tertingginya sama. Nah, bentuk yang ketiga, permasalahannya limit X menuju tak hingga 3x kuadrat kurang 2x per X tambah 5. Ini pangkat tertinggi di atas 2, pangkat tertinggi di bawah 1. Yang di atas lebih tinggi dari yang di bawah, maka hasilnya tak berhingga. Jadi dari 3 contoh ini bisa nanti kamu pakai untuk penyelesaian bentuk limit-limit yang bentuk tak berhingga per tak berhingga. Jadi cukup nanti kau tulis hasilnya saja, karena sudah kita buktikan dari bentuk rumus yang kita buat. Ya, jadi kalau pangkat tertinggi atas lebih tinggi yang di bawah, atas tertinggi dengan yang bawah. Saya ulang, yang di atas lebih kecil dari yang bawah, hasilnya 0. Yang di atas sama dengan yang di bawah, pangkatnya, maka cukup lihat koefisiennya. Jika pangkat tertinggi atas lebih tinggi daripada bawah, hasilnya tak berhingga. Nah, sebagai tugasmu, coba nanti kau selesaikan yang di buku paket halaman 21, halaman 21, buku paket halaman 21, latihan 1.5 yang di atas A, B, C, D, dan F. A, B, C, D, E, dan F. Nanti kau kirim jawabannya saja. Jawabannya saja, misalnya A apa hasilnya, B apa hasilnya, C, D, dan E hasilnya saja kau kirim ke WA pribadi Bapak. Itu saja dari Bapak hari ini, penjelasan sederhana dari saya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Salam sehat, salam merdeka.